Yang kami hormati Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kabupaten Kuningan yang saat ini sedang dalam perjalanan. Yang kami hormati Kepala UPTD Ketahanan Pangan Kecamatan Mandirancan atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, dan juga para hadirin tamu undangan kelompok tani Desa Seda. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kita semua selaku umatnya. Semoga tetap taat dan patuh pada ajarannya. Amin ya Rabbal Alamin. Para hadirin, pada pagi hari ini ada beberapa susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua laporan panitia pelaksana kegiatan, yang ketiga sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Gapoktan Desa Seda, sambutan yang kedua oleh Bapak Kepala Desa Seda, dan yang sambutan yang ketiga dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan. Acara yang keempat lain-lain atau tanya jawab nanti akan dipandu oleh Bapak Yuri Ahmad. Acara yang kelima yaitu penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya laporan dari Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Cucu Sudarman. Untuk itu kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, yang terhormat Kepala UPTD BPP Pertanian Kecamatan Mandirancan atau yang mewakilinya, dan yang terhormat Bapak atau Ibu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan atau yang mewakilinya yang kebetulan sekarang belum hadir, masih dalam perjalanan. Yang saya hormati dan saya muliakan pada tamu undangan, Bapak-bapak petani dan ibu-ibu petani Desa Seda yang telah hadir di tempat ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi bahwa hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang tak terbatas, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Salawat sareng salam mugia dihaturkeun ka junjungan urang Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
kepada keluarganya, juga sahabat-sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang taat dan patuh terhadap ajaran Anjeunna. Amin ya robbal alamin. Amin. Sebelumnya saya mohon maaf berdiri di sini atas nama panitia penyelenggara pertemuan tatap muka antara petani dan pengurus kelompok tani Gapoktan Jaya Mukti Desa Seda, yang mana sengaja kami mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir di sini, ingin memberikan atau ingin menyampaikan bahwa apa sebenarnya kelompok tani atau yang disebut Gapoktan, gabungan kelompok tani, yang nanti akan diperjelas oleh Bapak Ketua. Adapun panitia menyampaikan laporannya bahwa kegiatan ini atas terselenggara kerjasama dari semua instansi termasuk para petani dan pengurus Gapoktan yang semuanya telah dibantu oleh anggota petani. Alhamdulillah saat ini kita sudah berada di tempat yang tersedia. Adapun laporan panitia, untuk penyelenggara ini membutuhkan dana, yaitu dana sebesar 5 juta rupiah yang terdiri dari usaha Gapoktan yang berbentuk saprotan mengambil dana dari usaha itu sebesar 2 juta rupiah, dan yang kedua mengambil dana dari usaha Gapoktan yang sifatnya PUPM sebesar 3 juta rupiah, maka terakumulasikan dengan biaya 5 juta rupiah. Di desa. Dan adapun Di desa dari pemberian atau bantuan sumbangan dana dari pemerintah Desa Seda yang diberikan kepada kami sebesar 1 juta rupiah. Baik, lanjut ke donatur yang telah memberikan berbentuk air minum mineral dari formulator atau pengusaha yang mensubsidi baik pupuk maupun obat-obatan, yaitu Bapak Jeki, aslinya dari Cidahu. Kebetulan beliau sudah pergi lagi. Sementara itu yang bisa saya sampaikan atau bisa saya laporkan, untuk semua apa yang telah saya laporkan, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan petani yang telah membantu dan mendukung terselenggaranya acara ini. Dan baik itu dari petani atau kalangan muda atau generasi milenial yang disebut sekarang, mohon maaf mungkin tidak saya sebutkan satu persatu namanya, khususnya semua anggota petani. Inilah yang bisa saya laporkan untuk sementara pelaporan dari pihak panitia penyelenggara. Dan atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih juga terhadap tamu undangan yang saya muliakan. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua kekurangan dan kehilapan.
karena kami di sini baru belajar. Oleh karena itu, silakan berikan masukan, berikan arahan, berikan bantuannya agar kami bisa sesuai yang kami harapkan untuk meningkatkan pendapatan petani di Desa Seda khususnya. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Gapoktan Desa Seda. Untuk itu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiin nasta'in ala umuriyadin. Assalatu assalamu ala asrafi anbiya'i wa mursalin wa habibina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati petugas dari UPTD, pimpinan UPTD atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Seda, juga perangkatnya. Yang saya hormati tokoh-tokoh yang ada di Desa Seda. Yang saya muliakan anggota atau petani di Desa Seda. Mudah-mudahan pertama, mari kita panjatkan puji serta syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat serta karunia-Nya kita semua masih diberi berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat Islam, sehat jasmani dan rohani, hingga saat ini kita bisa berkumpul di area Gapoktan yang notabene ini adalah milik para petani. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabatnya, dan serta kita semua sebagai umatnya, semoga mendapat syafaat di yaumil akhir. Saya berdiri di sini merupakan Ketua Gapoktan Desa Seda. Tujuan kami mengadakan rapat ingin menjelaskan bahwa yang namanya Gapoktan itu adalah milik para petani. Kami hanya sebagai pengurus dan saat ini ingin memberikan pertama pemahaman, yang kedua laporan kegiatan-kegiatan kami. Dan tujuan Gapoktan itu juga adalah untuk mewadahi setiap kelompok dan juga petani di Desa Seda supaya bisa berkembang, bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik di kemudian hari, di hari-hari depan nanti. Saya harapkan kepada seluruh petani jangan takut atau ragu. Kalau misalnya merasa ada keperluan dengan Gapoktan, saya dapat kembali bahwa kami itu hanya mengurus, semua ini adalah milik petani. Dan di sini ada aset, ada juga kegiatan yang insya Allah nanti saya laporkan. Baiklah, mungkin untuk mempercepat waktu, kami akan melaporkan setiap kegiatan Gapoktan dan juga melaporkan aset yang ada di Gapoktan serta insya Allah rencana ke depan. Mudah-mudahan ke depan para petani bisa lebih proaktif. Proaktif itu baik di dalam pelaksananya
atau bisa membantu kami memberikan saran ataupun misalnya nasihat kepada kami untuk bisa berkembang lebih baik lagi dalam mengurus dan mengelola Gapoktan Jayamukti Desa Seda ini. Sebelum saya melaporkan kegiatan di Gapoktan Sedamukti, saya ucapkan terima kasih kepada pendahulu Gapoktan, Bapak Sukatna berserta rekan-rekan yang merupakan cikal bakal berdirinya Gapoktan, pengurus lama. Juga kepada mantan kepala desa Bapak Dasuki Sudiana yang telah merespon dan menunjang jalannya Gapoktan. Tak lupa juga kepada mantan kepala desa Bapak Ilmi Harta yang banyak memberikan dukungan, bantuan, dorongan dalam perkembangan dan kemajuan Gapoktan di Desa Seda. Dan tak lupa juga kepada Kepala Desa Seda, pemerintah Desa Seda, Bapak S. Hendrawan beserta aparatnya, juga Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, UPTD Madirancan, BPP Madirancan atas segala dorongan serta bantuan yang diberikan kepada kami Gapoktan Jayamukti Desa Seda. Mudah-mudahan dari perbuatan mereka mendapatkan ganjaran atau pahala di sisi Allah, diberikan keberkahan dan balasan yang setimpal. Tak lupa juga saya ucapkan mohon maaf apabila kelompok atau misalnya pengurus atau anggota di dalam melaksanakan kegiatan ataupun dalam pelaksanaan ini masih dianggap kurang memuaskan. Kami ini yang pertama, ini adalah mudah-mudahan ini belum kelanjutan ke depannya. Tujuan kami ini adalah untuk memberikan transparansi, jadi keterbukaan. Jadi supaya masyarakat petani di Desa Seda itu tahu bahwa yang namanya petani itu mempunyai organisasi kelompok. Jadi supaya merasa memiliki, karena ini adalah milik petani. Saya berdiri di sini sebagai pengurus dan insya Allah ke depan akan muncul generasi-generasi Gapoktan yang lebih baik, yang bisa membangun Gapoktan lebih baik lagi, sehingga para petani bisa mendapatkan atau bisa mendapat kemudahan dalam melaksanakan aktivitas pertanian dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Gapoktan ini juga merupakan gabungan kelompok tani yang membawahi poktan-poktan atau kelompok-kelompok tani yang ada di Desa Seda. Kelompok-kelompok tani yang ada di Desa Seda diantaranya yaitu Gapoktan Jayamukti. Untuk kelompok-kelompok taninya yaitu Bukit Hijau yang diketuai Bapak Ahim. Untuk Sedamukti 1 diketuai oleh Bapak Madrahim. Untuk Mina Gempita diketuai oleh Bapak Mudakim. Kelompok Pintar Wijaya Tani diketuai oleh Bapak Sudarma. Sedangkan untuk kelompok Sedamukti 2 diketuai oleh Bapak Salih. Itu merupakan adalah akar dari Gapoktan ini merupakan kelompok-kelompok tani. Kegiatan yang telah dan sedang dilakukan oleh Gapoktan Sedamukti saat ini
Di antaranya ialah pengolahan saprotan. Dalam memenuhi kebutuhan para petani, Gapoktan Jaya Mukti Desa Seda melakukan pelayanan dengan menyediakan dan menjual berbagai macam kebutuhan petani, di antaranya benih, pupuk, obat-obatan dan peralatan yang menunjang para petani dalam melaksanakan kegiatannya. Saprotan ini, Pak, justru rapat ini supaya saya menegaskan ini adalah milik petani. Kami berharap para petani itu memberikan masukan kalau misalnya ada keberatan, itu kritik dan sarannya. Dan insya Allah kalau ada keuntungan pun kami laporkan. Insya Allah kepentingannya untuk para petani. Kami hanya mengurus, sebagai pengurus hanya memberikan pelayanan dan pengurusan. Dan ini adalah milik petani. Insya Allah terus selanjutnya dan kegiatan untuk menyediakan dan melayani petani dan pupuk yang bersubsidi, kami itu meminta para petani untuk mengumpulkan kartu taninya. Kenapa Bu, Bapak? Karena memang tidak bisa membeli pupuk tanpa kartu tani. Jadi di Seda alhamdulillah bisa dikelola oleh Gapoktan dengan kartu tani yang dikumpulkan di kami bisa membeli dan dijual kepada masyarakat Desa Seda. Jadi tidak ada masyarakat yang merasa kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Adapun kami juga masih merasa ada permasalahan karena walaupun kita sudah memiliki atau menyiapkan kartu tani, kadang-kadang distribusi dari pabrik ke padedenya juga sekarang itu sering telat. Jadi mohon maaf, jadi kadang-kadang pupuk itu suka telat. Itu bukan kami tidak berusaha, tapi memang karena keadaan yang memang tidak ada di sananya. Jadi kami menyediakan alternatif dengan pupuk yang tidak bersubsidi. Itu pun kami sebenarnya merasa ini karena memang harganya sangat tinggi. Dan insya Allah kalau misalnya kegiatan kami itu di dalamnya bisa memberikan penjelasan, terutama dalam dosis pemupukan atau misal pelaksanaan pemupukan atau kegiatan dalam melaksanakan pertanian buat ibu-ibu yang membutuhkan. Jadi jangan sungkan-sungkan ya Bu, kalau misalnya ada apa tanyakan kepada kami. Insya Allah kami akan berikan bimbingan atau arahan nanti sesuai dengan kapasitasnya. Jadi insya Allah di sini ada yang dianggap yang udah cukup atau ahlinya. Dan untuk kegiatan yang lainnya selain saprotan, kami juga sebenarnya telah diberikan kepercayaan tahun 2016. Kami diberi kepercayaan dari Dinas Pertanian Kuningan, Ketahanan Pangan Kabupaten Kuningan itu melaksanakan program LDPM, yaitu Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat. LDPM itu sendiri Bu, yaitu untuk menjaga kestabilan harga, terutama harga gabah. Jadi sebenarnya kalau tujuan LDPM itu supaya harga gabah petani itu jangan sampai di bawah HPP, harga pemerintah. Jadi program itu sendiri cuma saat itu program LDPM itu diwajibkan harus ada boleh dibilang simpan pinjam atau sosialnya. Dan kebetulan di kita ini setiap ada bantuan yang bersifat simpan pinjam itu umumnya Bu pada macet, Bapak pada macet. Jadi kami juga merasa boleh dibilang
kami juga nggak bisa melaporkan intinya, cuma ya harapan kami melayani ini karena ini adalah untuk kita semua. Jadi tolonglah kalau yang bisa ada berhubungan dengan misalnya ini kita perbaiki diri kita masing-masing. Dalam DPM kami mendapat bantuan yaitu bangunan Bu, itu gedung gudang penyimpanan. Itu gudang penyimpanan itu 2016 itu bantuan dari program LDPM. Nah, kelanjutan dari program LDPM kelanjutan dari LDPM itu tahun 2019 Bapak Ibu, kami juga dipercaya melaksanakan program PUPM, yaitu program usaha pangan masyarakat, dan ini sudah menjurus kepada usaha. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu melihat kami suka membawa beras, sebenarnya itu adalah program dari pemerintah dan itu hukumnya bagi kami wajib. Insya Allah walaupun kami yang melaksanakan, sebenarnya itu adalah kegiatan percayaan kepada kita semua. Nah, di dalam hal ini, dalam kegiatan PUPMN, saya bukti diharuskan melaksanakan usaha dan diberi kewajiban memasok beras dengan kualitas premium ke TTIC dan TTI pusat, provinsi dan kabupaten. Jadi kita itu diwajibkan memasok untuk tujuan pemerintah itu untuk menstabilkan harga beras. Jadi bukan hanya di Desa Seda, ternyata di seluruh Jawa Barat itu banyak Kapoktan yang dipercaya. Kebetulan waktu PUPM di kabupaten itu hanya 6 kelompok. Di Kabupaten Kuningan, kalau nggak salah di Cirebon itu ada 12, di Indramayu lebih banyak lagi. Jadi tujuan pemerintah itu untuk menstabilkan harga atau operasi pasar. Jadi bila ibu-ibu melihat kami mondar-mandir membawa beras atau misalnya membawa padi, tujuannya yang pertama untuk insya Allah menjaga harga di desa kita sendiri supaya harga itu bisa terjaga, jangan sampai turun. Dan yang kedua menjaga pasar. Dan dalam program itu kami diberikan kuota itu untuk waktu tahun 2009 itu kuota ke Jakarta atau Jabodetabek itu 30 kg atau 30 ton beras dalam 1 tahun. Untuk ke TTIC provinsi 5.000 kg atau 5 ton 1 tahun. Dan untuk wilayah di kabupaten 20 ton. Jadi kami diwajibkan memasok beras setahun itu 55 ton. Adapun bantuan yang kami dapatkan itu kan merupakan harga yang ditetapkan oleh pemerintah itu. Untuk beras itu 8.500, tapi dengan subsidi Pak Ibu. Jadi kami waktu itu dengan subsidi per kilogramnya itu 1.200. Jadi kami jadi selain menjual 8.000 mendapatkan subsidi dari pemerintah 1.200 kg per kilogram. Tujuan pemerintah yaitu untuk menstabilkan harga pasar di Jabodetabek ataupun wilayah di Jawa Barat. Dan dari program PUPM kami mendapatkan bantuan
RM ini Bu, mesin giling. Di sini sebenarnya ditutup, ini adalah bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan. Kebetulan bantuan itu hanya RMU-nya saja Bu, dan bangunannya kita harus bangun sendiri. Dan kami pengurus sendiri berpikir keras atau bekerja keras bagaimana bangunan ini sampai belum selesai karena memang kami boleh dibilang minim dana. Kami belum, intinya belum sampai. Inginnya sih kami juga ingin berjalan. Kalau ini berjalan, ya mungkin ada peningkatan penghasilan buat Gapoktan. Kalau misalnya Gapoktan ada dana, insya Allah kita bisa menggunakannya sebagai, atau misalnya ada dana sosial atau subsidi silang pada kelompok yang lain. Tapi karena keterbatasan, mohon maaf, kami hanya bisa beli ini pun masih utang Bu bangunannya. Insya Allah laporannya ada di, saya udah 2 tahun bikin laporan. Jadi ada laporan harian Bu, dari laporan harian itu ada laporan tahunan, dan tahun itu diambil dari laporan bulanan, dan bulan itu dari harian. Jadi kalau ibu-ibu pengen tahu real atau bapak-bapak yang pengen tahu real, itu ada di laporan tertulis kami. Jadi nggak mungkin kalau saya bacakan di sini itu nggak bakalan habis terlalu lama. Jadi cuman mungkin kami juga masih banyak kekurangan karena laporan itu ternyata sekarang kalau dibikinnya lebih mungkin ada buat umumnya gitu. Karena sekarang itu kami hanya bikin 4, yaitu buat di Gapoknya, diberi untuk asip di desa, di UPTD Mandirancang, dan ke Dinas Pertanian. Tujuan kami supaya memberikan kepercayaan bahwa kami itu melaksanakan kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Intinya kami laksanakan dengan sungguh-sungguh dan dengan pelaporan yang terbuka, transparansi. Jadi kalau bapak-bapak jangan sungkan, ini adalah milik kita semua. Kalau ada yang diragukan, misalnya kami merasa kurang setuju dengan kegiatan kami, silahkan datang kepada kami. Jadi lamun cek saya nama ulah ngomong di tukang. Insya Allah kami pengurus di Gapoktan akan merespon dan akan berbuat yang lebih baik untuk kepentingan bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan kegiatan selanjutnya Bu, kebetulan tahun 2020 karena COVID itu nol, tidak ada kegiatan, alasannya karena COVID. Dan untuk kegiatan 2021 kegiatan PUPM memang banyak dipangkas, anggarannya dipangkas. Tapi dari Kabupaten Kuningan yang dulunya 6 sekarang tinggal 2. Kebetulan yang dipercaya itu hanya Desa Seda, Gapoktan, Jayamukti, sama Ciberung. Jadi yang lainnya boleh dibilang di-cut, artinya diputus kerjasamanya. Ya ini juga sama, kami harus masuk, cuman untuk saat ini, untuk program sekarang ini, pasokan kami itu hanya ke provinsi dan ke kabupaten, wilayah kabupaten dan sekitarnya. Kenapa? Sebenarnya kami ditawari untuk pusat, cuma kuotanya terlalu besar, biaya kami belum sampai ke sana, permodalannya. Kalau dulu waktu PUPM tahun 2019 subsidi itu diberikan di awal, dari 50 ton itu dengan subsidi 1.200 itu kami diberikan modal 60 juta, jadi bisa dipakai modal awal. Kalau saat ini kita mengisi 50 ton tapi subsidinya itu kan kalau udah masuk, kalau kita ngirim barang baru dikasih, tidak bebas. Jadi kita harus mencari modal dulu gitu. Itulah masalah kami. Kenapa kami sampaikan? Karena ini adalah milik petani. Insya Allah ada keuntungan pun nanti saya laporkan. Rencana saya insya Allah mudah-mudahan tiap tahun ada rapat umum seperti ini. Jadi supaya petani itu tahu. Bahkan misalnya ada keuntungan juga, itu adalah hak-hak petani, boleh kita usulkan untuk biaya apa, mungkin kalau dibagikan uangnya enggak sempat, tapi kan untuk pendanaan apa. Untuk program yang tahun ini yang 2001 itu kami juga dipercaya untuk sama 50 ton, cuman kuotanya ke
provinsi itu 10 ton, dan di kabupatennya justru yang banyak 40 ton. Jadi kewajiban kami saat ini adalah memasok. Jadi untuk mengendalikan harga beras di wilayah atau di kabupaten ataupun di Jawa Barat itu, kami Gapoktan itu memasok ke pusat itu 10 ton, dan itu sudah dijadwal. Insya Allah kami ke provinsi mulai bulan Mei, kalau di kabupaten sudah dimulai. Itu kegiatan-kegiatan yang telah yang sedang kami lakukan. Kemudian saya juga ingin melaporkan bantuan yang kami dapatkan selama ini, Pak. Jadi ada image katanya kalau setiap bantuan itu ya itu mah buat pengurus gitu kan. Nah kami mas sekarang insya Allah kami data, kami laporkan kami itu punya apa gitu kan. Bantuan yang diberikan dari pemerintah itu bantuan yang kami terima, yaitu tahun 2016 LPM itu kan mendapatkan gudang, dan juga saat itu mendapatkan permodalan berupa gabah 5.000 kg atau 5 ton dengan harga 500. Nilai uang itu 25 juta. Itu kami catat di laporan tahunan, Pak. Jadi insya Allah kami jalankan, kami laksanakan dengan program-program itu. Terus yang ini bantuan itu yang kami dapatkan dari pemerintah itu RMU. Di dalamnya itu Pak ada 1 unit PK, 1 unit poliser merek Yanmar, 1 unit saringan beras dan dedak. Mudah-mudahan ke depan bisa kita selesaikan, dan harapan kami ini, jadi kalau ini selesai mungkin untuk para peternak juga bisa subsidi silang. Karena kalau dengan logika kami bisa menggiring padi dari program aja beras 50 ton, mungkin nggak kurang padinya itu dari 70 sampai 80 ton. Harapan kami mungkin ada keuntungan, pertama dari biaya produksi bisa lebih kecil, mungkin ada dari hurut atau dedek, itu bisa ya boleh dibilang nanti transparansi lah. Intinya harapan kami itu ke sana, tapi karena justru karena boleh dibilang kekurangan kami belum sampai sana, mohon maaf. Untuk tahun 2020 kebetulan saya terima kasih kepada Dinas Ketahanan Pangan. Sebenarnya mungkin karena kepercayaan atau mungkin karena intinya tahu bagaimana, katanya sih di kabupaten boleh dibilang hampir setiap bantuan itu nggak ada, tapi alhamdulillah kita mendapat bantuan 7.000 kg padi. Jadi ibu-ibu bapak-bapak nggak tahu, makanya saya kumpulkan di sana itu setiap tahun itu insya Allah ada bantuan, dan kami kumpulkan bapak-bapak itu, ini pemiliknya adalah bapak-bapak dan ibu-ibu. Kami sampaikan saya hanya sebagai pengurus. Kalau saya sudah berhenti pengurus diganti yang lain, nanti ini diberikan kepada yang lain. Ini milik hak bapak, milik ibu. Jadi sebenarnya insya Allah ke depan mari kita bangun ini bersama. Lihat lamun dina koperasi mah RAT, cuma hari iman hari kelompok mah teu aya simpanan, teu aya naon. Jadi geus bahasana rapat umum lah, tapi pelaporan tahunan. Nah, inilah tujuan laporan tahunan itu, Pak. Saya itu menyampaikan kegiatan kami dan menyampaikan apa yang dimiliki oleh kami, bantuan yang kami terima, dan juga sebenarnya banyak pengeluaran itu ditulis di laporan tahunan atau harian atau bulanan. Selain mendapatkan padi itu yang mendapatkan padi itu kalau nggak salah bulan 10 itu dengan catatan harga 4.500, jadi dinilaikan uang itu 31 juta. Alhamdulillah. Jadi
sedikit membuat kami bisa hidup. Dan insya Allah sebenarnya dari pemerintah itu tiap tahun itu tidak akan pernah berhenti program, tergantung kita yang melaksanakan mengelolanya. Jadi pengelolaan itu harapannya sebagaimana kita mengelola dan manfaatnya untuk petani. Selain itu kalau bulan Desember itu kami juga mendapatkan 1 unit timbangan digital dengan kapasitas 1,5 kintal dan lori buat angkutan. Itulah bantuan yang kami dapatkan dari pemerintah melalui Dinas Pertanian. Berarti aset laporan gitu. Adapun aset itu ada harta yang dimiliki oleh Gapoktan sendiri, yang notabene adalah punya bapak-bapak dan ibu petani, yaitu unit gudang, bangunan, area usaha Gapoktan, menjual pupuk dan obat-obatan pertanian. Nah, ini bangunannya apa? Nah, yang kedua bangunan rumah RRU yang baru selesai. Terus di dalamnya ada 1 unit PK, 1 unit polyester merek Yamat, 2 unit saringan beras dan dedet manual. Ini semua adalah milik ibu-ibu dan bapak-bapak, bukan milik kami. Jadi harapan kami setelah ini bapak itu akan merasa memiliki. Jadi ya syukur, harapan kami juga ikut bisa memikirkan supaya kita bisa berkembang dan bisa bermanfaat terutama buat para petani di Seda. Selanjutnya Pak, ini aset yang kami miliki 1 unit timbangan duduk digital 150 dengan kapasitas 150 kg, 1 unit timbangan duduk digital yang kecil itu kapasitas 30 kg, terus 1 set titik ukur kadar beras. Sebenarnya selain itu juga kan bapak-bapak begitu tahu kami mah punya, kalau misalnya bapak ngejual padi belum kering itu ada ukurannya Pak. Jadi kami punya itu merupakan aset. Jadi kekayaan yang kita miliki. Jadi supaya bapak-bapak tahu, insya Allah kalau pengen tahu ada di sini semua. Terus yang kelima 1 unit sel penjepit lem plastik, 1 unit mesin jahit karung plastik, 1 buah troli alat pengangkut, 1 unit mesin pencacah organik merek Kubota, dan 1 set unit komputer Jarkom Ludes. Kami juga mendapat program Jarkom Ludes, yaitu saat perangkat komputer untuk telekonferensi Pak. Jadi kita bisa siaran langsung dengan kelompok yang lain, dan insya Allah dijadwalkan bisa saja telekonferensi dengan misalnya kalau pas lagi acara dengan gubernur, mungkin suatu saat nanti ada bapak-bapak ibu-ibu yang diundang, kalau misalnya ada telekonferensi dengan pejabat-pejabat di pemerintah. Ya, tujuannya supaya mendekatkan antara aparat atau pejabat pemerintah dengan petani. Jadi petani itu diharapkan mempunyai informasi yang lebih cepat dan lebih tepat. Jadi dalam menyikapi misalnya perkembangan zaman, terutama dalam pemasaran atau misalnya dalam pengelolaan atau ada perkembangan teknologi, insya Allah kita bergerak lebih cepat. Itu alatnya ada di gudang, termasuk ini nih alatnya nih. Ya ini bukan Bu, ini alatnya, ini adalah milik bapak-bapak dan ibu-ibu. Untuk
untuk rencana ke depan, insya Allah kami melakukan perbaikan dari setiap kegiatan kami. Harapan kami, kritik dan saran dari bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai pemilik, mudah-mudahan kami bisa bekerja lebih baik dan manfaat untuk para petani juga masyarakat itu bisa lebih baik. Dan rencana yang selanjutnya adalah saya juga ingin mendorong kelompok tani untuk lebih mandiri dan memiliki manajemen yang lebih baik. Jadi harapan ke depan itu kelompok tani itu setiap kegiatannya membuat pelaporan. Jadi ada transparansi. Jadi supaya masyarakat itu tidak ada sujon. Jadi pemikiran yang jelek. Dan untuk selanjutnya kami tetap ingin menjadi pelaksana setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dan ke depan kami juga ingin melaksanakan misalnya kerjasama dengan pihak lain. Terus harapan kami juga biasanya di sini petani itu dalam pemasaran. Mudah-mudahan ke depan kami juga bisa berkembang dan bisa membantu untuk pemasaran. Baik itu petani sawah dari padi atau misalnya petani kebun atau petani hutan. Karena saya sering melihat harga itu kadang-kadang tinggi banget, tapi sewaktu-waktu lo anjlok. Mudah-mudahan kamu kurang bisa melakukan kerjasama dengan pihak lain mah ajaga lah harga entong sampai rugi ting, namun dinarugi lagi. Mudah-mudahan selalu untung. Itu harapan kami ke depan. Insya Allah kami bisa melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Dan selanjutnya kami ingin menjadikan wadah informasi dari bapak-bapak ke pemerintah atau dari pemerintah ke bapak-bapak. Jadi mudah-mudahan kami adalah menjadi jembatan atau fasilitator. Mudah-mudahan. Jadi saya kembali yakin kepada bapak-bapak, kalau misalnya ada saran dan pendapat atau ada permasalahan di lapangan, sampaikan kepada kami. Insya Allah kalau memang kan nanti kami cari permasalahannya disampaikan pada yang berkompeten. Misalnya di sawah masalah hama, nanti kami sampaikan kepada ada PPL-nya apa, ada apanya. Jadi mudah-mudahan harapan ke depan itu jadi setiap permasalahan itu bisa lebih cepat diatasi. Jadi harapan kami juga seperti tadi saya katakan, kalau misalnya dari Saprotan atau misalnya BUPEM yang melakukan usaha untuk, kami juga ingin memberikan subsidi silang. Subsidi silang ini di sini kan kelompok itu bukan hanya ini Pak, ada misalnya Pada Wijaya yang berkebun, ada misalnya yang lainnya juga. Nah kalau misalnya dari usaha yang satu ini ada untung, mungkin kami itu bisa memberikan subsidi silang bantuan kepada kelompok yang memang belum melakukan usaha. Itu insya Allah ke depan harapan kami itu bisa ke sana. Jadi kami mencari untung itu bukan semata-mata untuk kami pengurus. Bapak-bapak tolong boleh dibilang awasi kami. Kalau kami misalnya agak kurang baik, tolong diluruskan. Ada bengkok, tolong diluruskan, karena ini adalah mutlak hak ibu dan milik ibu dan bapak petani. Kami hanya sebagai pengelola dan pengurus. Dan insya Allah ke depan saya ingin selalu melaksanakan rapat umum ini Pak. Jadi tiap tahun itu kami undang Bapak. Harapan kami ke depan selalu Bapak hadir dalam rapat umum. Kenapa? Nanti saya sampaikan. Mungkin ke depan mah, kalau sekarang kan belum boleh dibilang belum banyak untung Pak, belum ada untung. Ke depan mah kalau ada untung juga bisa kami sampaikan. Dan Bapak bisa mengusulkan keuntungan itu buat apa, gitu kan? Ini harapan kami. Mudah-mudahan dengan kerja keras kami dan kegiatan kami ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Amin. Saya harap doa dan kerjasama dari bapak-bapak ibu semua, dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah desa, dinas pertanian baik di Kabupaten Kuningan maupun di UPTD selama BPP kecamatan yang senantiasa membantu dan mendorong kami untuk tetap eksis dan bisa lebih maju ke depannya. Saya atas nama pengurus juga petani desa mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam kegiatan kami itu masih banyak kekurangan. Kami masih sangat banyak belajar, harus masih banyak belajar. Mudah-mudahan ke depan banyak generasi petani yang lebih hebat dari kami dan bisa meneruskannya. Dan untuk selanjutnya mungkin ini hanya yang telah saya laporkan kepada bapak-bapak ibu-ibu. Saya tegaskan kembali, kami hanya sebagai pengelola dan pengurus. Pemilik yang sebenarnya adalah petani desa Seda. Mungkin saya cukupkan di sini laporan saya, Ketua Kapoktan Jayaputih Desa Seda tahun 2001. Kurang lebih mohon maaf. Satu tuh, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Kepala Desa Seda kepada Bapak Kepala Desa dipersilakan. Yang paling berharga siapa yang bapak-bapak? Sorry. Bagus kan. Kan ini orang biasa. Istilah kekurangan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan anu kusipur dihormat, jajaran UPTD Kecamatan Mandiransan anu sami kusipur dihormat, para tokoh masyarakat, para sepuh, para bapak, ibu, wargi sadaya anu kusipur dihormat. Dipayun hayu urang sami-sami manjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rehna dina siang ieu urang sadaya baros dipasihan taufik barokah kalayan inayah hingga urang sadaya dina dangeut aya dina kaayaan sehat wa afiat. Shalawat miwah salam mugia salamina dilimpahkeun ka junjungan urang Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, para sahabatna, bawah ka urang sadaya selaku umatna, amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin sadaya anu kusip hormat, atuh dipayun mana mesin kuring ngaturkeun nuhun khususna ka jajaran pengurus gabungan kelompok tani Desa Seda anu didanangan ieu parantos tiasa ngalaksanakeun rapat tahunan ngenaan laporan-laporan anu dilaksanakan ku kepengurusan Gapoktan. Alhamdulillah parantos ekses tadi dirugikeun rehna tingawitan tahun 2016 Desa Seda nampi atau nampi ngabentuk gabungan kelompok tani anu disebat gabungan tangtosna aya sababaraha heukeul bagian di antawisna nyaeta kelompok-kelompok tani anu aya di urang. Di antawisna tadi aya disebatkeun sapertos Bukit Hijau
Bukit Hijau teh nyata pengelola tanah anu di Titisara darat di Cipangkung, nyata nu kelebetkeun karena daerah konservasi. Salajengna oge aya kelompok tani Seda Mukti, Seda Mukti hiji, Seda Mukti 2, sareng aya oge Pajar Wijaya. Anu kaitanana berhubungan sareng pertanian sayuran atau nabi hortikultura. Taya mangrupikeun kelompok-kelompok tani anu tiasa dihimpun ku gabungan kelompok tani Jaya Mukti. Taya. Tadi para tos ekses didugikeun tingali tahun 2016 nyata nu dipimpin ku kasepuhan Bapak Sutatna tertilajengkeun ayeuna ku Pak Dudung Duharno. Alhamdulillah keterbukaan anjeunna dina raraga ngelola bantosan-bantosan di pemerintah anu salaresna bantosan teh memang sanes kanggo pengurus Pak, tapi kanggo masyarakat. Kursi sampai mau kali Gitu. Tapi kituna ku ayana laporan anu sakitu ecesna mudah-mudahan bapak-bapak sareng ibu-ibu langkung percanten karena pelaksanaan anu napi ayana gapoktan di desa Seda ieu. Sokomo tadi disebatkeun rehna kelompok-kelompok tani atau napi gapoktan anu aya di Kabupaten Kuningan ieu seueurna ya seolah-olah mati suri lah gitu. Jadi kaluhur teu daunan kahandap teu akaran. Ta mudah-mudahan kanggo desa Seda ieu janten contoh lah. Janten eunteng pikeun gapoktan-gapoktan lain anu aya di Kabupaten Kuningan. Taya anu diharapkan ku Kuring selaku anu memimpin pemerintahan desa Seda dina geus padari. Mangga wilujeng sumping. Hadirin sadaya anu hormat, wilujeng sumping ka Dinas Kabupaten Kuningan, Dinas Pertanian anu ina kesempatan para tersumping. Kapunten tadi terus acara kado itu Bu, laporan tadi di Gapoktan Kalates. Terus salajengna oge dina raraga urang nanjurkeun perkawis gabungan kelompok tani tadi mereyogikeun dukungan-dukungan ti urang. Terutama di kelompok-kelompok tani anu aya gitu. Jadi supados ngadukung karena program-program naon anu tadi para dilaporkeun ku kelompok tani ku gapoktan. Salajengna oge simpul atasnya pemerintah desa nuhunkeun kerjasama anu sae. Jadi setiap organisasi memang kedah aya interaksi atau kekompakan ti anggota sareng kepengurusanana gitu. Sokomo tadi terus didugikeun ku ketua Gapoktan rehna anjeunna siap narima masukan-masukan ti ibu-ibu sareng bapak-bapak sadaya. Dina raraga urang ngamajengkeun gabungan kelompok tani desa Seda anu mudah-mudahan tiasa ngabantos utamina tadi rehna dina penyesuaian harga manawi utamina. Alhamdulillah tadi didugikeun rehna sababaraha kegiatan anu dilaksanakeun sapertos tadi saurna aya naon kaditu kadieu mobil nyandak beas anu dikintun ka Bandung misalnya bina teu moal tiasa kalaksanakeun upami ibu-ibu sareng bapak-bapak henteu ngadukung karena kegiatan anjeunna.
Sejanten kredibilitas kata kepercayaan anu dilaksanakan ku pengurus dadangan dia menurut simkuring alhamdulillah parantos transparan, jadi terbuka lah gitu. Sokoma anjina tadi henteu keabotan upami ibu-ibu dan bapak-bapak sadaya masihan gambaran atau masukan-masukan kritik anu sifatna ngabangun karena kaparewigan gabungan kelompok tani ieu. Nah hadirin sadaya anu kusim hormat, salajengna anu dina raraga kusim kuring prayoga di tegaskeun ka ibu-ibu sareng bapak-bapak sadaya rehna untuk kemajuan atau kemajuan urang dina raraga tani tantosna seueur bidang-bidang anu prayoga urang diperhatoskeun. Contohna manawe irigasina sapertos kumaha, teras pumupukan agak sapertos kumaha. Daya anu prayoge ku ibu bapak sadaya prayoge dilaksanakeun. Sabukina abdi atana simkuring atasna pemerintah desa ngahimbau ka sadayana. Ulah dugikeun urang ngurus irigasi teh ngan ukur cenah dina waktuna butuh gitu. Upami biasa mah rutin sokomo kamari alhamdulillah desa saya parantos nyanging bantosan irigasi sepanjang kirang langkung 600 meter. Daya kangge walungan setengah kantun sabaratus meter deui manawi anu teu acan di sender. Daya oge tantos simkuring berusaha manawi nuhunkeun ka atas terutama ka BBWS kanggo nyampurnakeun perkawis irigasi supados aya dina kalancaran. Nah hadirin sadaya anu kusim hormat, salajengna oke tadi disebatkeun rehna di desa saya teh seueur kelompok-kelompok tani atanapi kelompok-kelompok anu ngayakeun ka atanapi kadang-kadang ngajengkeun bantosan jeung sajamina. Tadi si kuring ngarepkeun supados ulah dugikeun aya istilah kelompok anu fiktif. Fiktif teh harusna ngan ukur dinikmati ku para pengurusna bungkul gitu. Tayana dicontohan ku gapoktan. Jadi naon anu dibantoskeun ka kelompok atanapi ka gapoktan tadi panos etes pisan didugikeun ka bapak-bapak sadaya. Tadina kelompok-kelompok anu sanes oge kelompok tani anu sanesna tantos cobi disamikeun lah. Minimalna kelompok itu ngagaduhan sabaraha anggota jeung sajabina. Janten buku-buku anggota, catatan kelompok anggota ieu kada aya. Jadi supados aya transparansi dan teu aya istilah tadi teh padudungna disebutkeun si udon. Silih sangka wungkul, nganukur ngawonkeun wungkul, tapi kadang-kadang memberikan saran pendapat kangge kamajengan itu aya. Saya anu diharapkan ku para pengurus memang sumbang saran ti bapak-bapak sareng ibu-ibu sadaya selaku anggota di nararaga urang ngamajengkeun kelompok tani anu aya. Nah hadirin sadaya anu kusim hormat, sasanesna ti simkuring masihan gambaran ka ibu-ibu sareng bapak-bapak sadaya oge tangtos karena pemerintahan desa merupakan jembatan antawis masyarakat sareng dinas-dinas pertanian anu aya anu terkait anu ngajengkeun jeung sajabina. Dari abdi oge nuhunkeun tangtosna ka dinas pertanian utamina perkawis kartu tani anu ayeuna nuju digarap sampai leuwih ka ayeuna manawi dacan rengke sadaya. Dari abdi nuhunkeun supados realisasina enggal dilaksanakeun. Sokomo memang di ladang kecil kadang-kadang kurangnya Pak Bu perkawis pupuk kan ada sulit ya, nah gitu. Alhamdulillah desa urang mah desa seda rada abdi mah rada naon nya muji lah, muji karena kegiatan anak di desa-desa sanes mah kadang-kadang petani langsung ke agen. Di agen kan kedah bantun kartu Pak, hukum ente ngabantun kartu tani kan tiasa meser.
Alhamdulillah ku aya nagapoktan di Saseda. Taya tos tiasa ngajembatan, tos tiasa jalan ngarupakeun jalan. Jadi urang mah kudu meser ka ditu ka dieu, ka agen jeung sajamina tinggal meser bae ka dieu. Digapoktan. Gitu. Tarupina ka cida ti hothatna ayeuna oge milari pupuk teh. Tahu gituna ka para bapak-bapak sadaya anu kaleresan para tos nyepeng kartu tani teh tiasa ditambutkeun ka gapoktan ka padudung engke padudung anu berusaha ke keluar ke agen gitu. Margi ayeuna mah setiap lahan teh itu tos ada aya jatahna masing-masing gitu. Kajanten ka Dinas Pertanian terutama atau perkawis kartu tani supados enggak dirampungkan gitu. Terasa lajengna oge pengadaan pupuk tantosna ke pertanian di urang memang pertanian tanpa pupuk kan walaya hasil Pak. Sokomo abi alhamdulillah kamari kayak laporan di aya penelitian di IPB Institut Pertanian Bogor kaleresan Marios pH tanah di urang. Tapi pH tanah di urang terus asam keasaman teh gitu. Jantan terus lamun deui mah tandus lah. Jadi lamun urang pepelakan tanpa dipasihan pupuk teh ieu sigana teh geus kurang hasilkeun gitu. Malihan kamari informasina abi geus sakedik ngobrol sareng mahasiswa di IPB kamari kadar tanah di urang lamun hayang normal deui saurna teh per hektar teh kedah ngangge kapur kurang leuwih 13 kintal dapat mah per hektar teh. Tonnya 13 ton ya. 13 hah? 1 ton, tapi kemarin mah 1,3 amat lawati IPB mah 1,3 ton kapur kanggo tanah anu 1 hektar gitu. Saya kanggo pemulihan keasaman tanah. Saya oge peryogi manawi ku ibu-ibu sareng bapak sadaya diemutkeun nyaeta kanggo kelangsungan pertanian anu aya di urang. Margi sifat pertanian ieu kan turun temurun Pak. Jadi sanes bapak ibu anu bae anu menikmati tapi justru putra putri urang anak cucu urang oge anu baris ngalanjutkeun pertanian di urang gitu. Hadirin sadaya anu kusung hormat salajengna urang nyimak laporan di Gapoktan. Alhamdulillah sanaos memang diraoskeun ku simkuring selaku tingawitan anggota masyarakat dugi ka ayeuna nyepeng janten kepala desa di dieu memang ya nembe ayeuna lah nu dianggap laporan Gapoktan ieu secara terbuka ka ibu-ibu sareng bapak-bapak. Sokomo tadi ketua Gapoktan nguningakeun ka urang rehna Gapoktan teh sadaya bantu sadaya milik sanes milik Pak Dudung tapi milik urang sadaya, milik urang, milik warga masyarakat Seda. Tak segala sesuatuna naon bae anu dipemilik urang tantosna kedah dimumule ku urang gitu. Sangkan aya hasil oge tantosna nya keur urang-urang keneh gitu. Jadi ti urang ku urang ge urang deui gitu. Tah nah, anu perlu ge diperhatoskeun ku ibu-ibu sareng bapak sadaya. Tah kituna menyimak naon anu tadi dilaporkeun ku ketua Gapoktan. Alhamdulillah mudah-mudahan dengan keterbukaan di laporan ka bapak-bapak sareng ibu-ibu sadaya, ibu-ibu sareng bapak-bapak ngartos lah. Biasa ngartos kumaha baik perihna anu jadi pengurus gitu. Boro-boro ngadahar untungna tombok mahwa. Sokomo ieu tadi alhamdulillah
gapoktan parantos kenging bantosan alat penggilingan padi tapi itu 1 tahun mangkrak itu tiasa dioperasikan mari ke keterbatasan dana jadi bantosan dominatnya mau alat-alat penggilingan wungkul bangunan anak oke ieu teh swadaya anjeunna gitu tadi disebutkan saurna masih seueur hutang kan itu ka dieu ada hutang meureun moal dibebankeun ka ibu bapaknya tanggung jawab kedua meureun gitu syukur upami ibu-ibu sareng bapak-bapak tiasa ngemutkeun gitu kumaha jalan keluarna kanggo menutupi supados mesin penggilingan ieu tiasa enggal beroperasi sababna uga metode beroperasi tiasa naon tadi disebutkeun saur nata tiasa ngabantos ka ibu-ibu sareng bapak-bapak sadaya sampai aya meureun ngagiling di dieu terus tiasa naon meser huutna, huut badak, huut lembutna kan lumayan lamun geus tiasa ngical seperti itu alhamdulillah mudah-mudahan gapoktan ngagaduhan modal dilaporkan ke orang sadaya aya keuntungan anak tadi disebutkan namun aya keuntungan we insya Allah keur urang sadayana gitu jadi dengan ukur kanggo pengurus bujeng-bujeng kanggo pengurus dina waktu ieu mah rupina itu margi masih seueur keneh sambatan-sambatan anu dipadawikeun tasalajengna oge di pemerintah desa tantosna margi pemerintahan desa oge seueur upami ninggal APBD mah abdi oge kendal pisan Pak 1,4 miliar artos anu lebet ka desa itu mung eta teh tos puguh naon alokasina Pak jadi henteu sawenang-wenang padudung oge ieu kumaha kadang-kadang misalna naon ieu bangunan tiasa teu tina APBD sing sajabina gitu kaupami leres-leres memang aya alur dana anu tiasa dibantoskeun ka ieu insyaallah ku abdi oge diemutkeun sokomo abdi anu nembe di desa nembe kabadeka 2 tahun ieu dina tahun pertama kenging musibah pisan ternyata musibah si COVID-19 anu seueur menyita dana-dana anu saresna kanggo infrastruktur kanggo bantuan-bantuan sanesna kaceot kanggo penanggulangan COVID-19 teu jadi mudah-mudahan kurang berdoa Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan musibah COVID-19 ieu enggal bubar lah itu enggal bubar da ieu teh saresna kempelan-kempelan seperti kieu oge dibatasi pisan Pak mangkana kan salik oge rada dianggangkeun terus kadang nganggo masker jeung sajabina alhamdulillah bapak-bapak sareng ibu-ibu tos leres-leres ngalaksanakeun prokes ya, protokol kesehatan ieu memang dina dangget ieu nuju dianjurkeun pisan bapak-bapak ibu-ibu sadaya anu Gusti hormat janten leres pisan insyaallah simkuring selaku pemerintah desa dina kesempatan ieu mudah-mudahan ku ayana bantosan ku ayana pidoa ti bapak-bapak sareng ibu-ibu sadaya simkuring sararengan tiasa ngalaksanakeun tugas anu saleres-leresna abdi oge sami pemerintah desa sapertos ketua Gapoktan rek simkuring nampi naon bae kritik-kritik sareng-sareng ti bapak-bapak ibu sadaya kanggo pelaksanaan pemerintah desa ieu supada aya kamajengan utamina anu diutamikeun ku simkuring nyaeta hoyong nanjeurkeun deui perkawis gotong royong Pak jadi gotong royong ieu hayu urang tingkatkeun utamina urang petani mah manawi gotong royong dina mapai cai ngabenahan walungan jeung sajabina gitu supaya dina naon musim hujan boh musim halodo
walungan teh tiasa lancar seperti biasa gitu. Ulah dogikeun ka ari halodoma memang ada ngabutuhkeun cai manawenya jadi di Parapai, tapi dina musim hujan lur kitu bae anu akibatna naon nyata perkawis banjir Pak. Ayeuna seueur pisan sakomo paur, seueur pisan musibah-musibah atau bencana alam anu henteu dikehendaki ku urang. Jadi kadang-kadang komo ayeuna alhamdulillah abdi ngaros bingah rehna Karang Taruna di desa saya sudah terus mulai bergerak perkawis sampah parantos diangkut ke Karang Taruna saminggon sekali tiap dinten Sabtu. Dari hayu urang dukung kegiatan Karang Taruna ieu ku urang. Jadi tiap dinten Sabtu sampah kumpulkeun ka pinggir jalan rangke diangkut ku Karang Taruna. Itu sanaos memang sementawis aranjeunna memang masih dalam tahap percobaan gitu. Dari planning atau rencana parantos aya noyong sapertos sampah oge mungkin diolah ngajantenkeun pupuk-pupuk organik malah kapayun mah. Saya simpulnya mungkin dukungan di bapak-bapak ibu-ibu sadaya nyata ngeunaan program-program anu dilaksanakan ku pemerintah desa ayeuna. Sasanesna ti eta tangtos program urang dina raraga meningkatkan pertanian sareng sajabina saya sangat-sangat pisan kusimkeun diharapkeun margi sanaos sim kuring atanapi kedua gapoktan sekuat tenaga berusaha tanpa dorongan di ibu-ibu sadaya saya tetap moal menghasilkan anu seperti di kahoyong urang sadaya. Sajana punten margi nunggukeun rencana undangan mah padudung laras kita harus berarti sadaya petani diundang dina danget ieu. Gitu anu anggaduhan garapan diundang sadaya hoyong nama sekitar 200 Lampung gitu. Saya akan minta dongkap, saya ibu-ibu sareng bapak-bapak sareng dongkap wayahna pasien terang lah. Naon baik rapat anu dilaksanakan dina danget ieu. Jadi supados aranjeunna biasa atau terang naon eusina rapat anu dilaksanakan. Hadirin sadaya anu hormat, salajengna disimpul atas nama Bupati Desa sasanesna tinuhunkeun kekompakan di para penggarap. Saya oge ka kelompok-kelompok tani anu sanesna saya supados niron lah. Coba setahun sekali orang ayakeun rembugan gitu supados aya misalnya aya kemacetan yang sajabina upami ku urang didugikeun ka anggota kan tiasa aya jalan keluar gitu. Sokomo alhamdulillah memang diurang upami ninggal tina siar komo ayeuna digapoktan terus aya jaringan komunikasi riungan-riungan seperti kieu teh sia diaplikasikeun tiasa ditinggal kuno sanes gitu Pak. Itu. Dan mudah-mudahan ku ayeuna jaringan komunikasi ieu tiasa memperluas laporan pelaksanaan gapoktan di Seseda anu tiasa dinikmati atau nabi dimanfaatkan ku desa-desa di wilayah sanesna. Nah, hadirin sadaya anu kudu hormat atau etang-etang sambutan disimpul atas pemerintah desa disikapkeun sakitu atau kirang langkung netung bertawaku kalayan diakhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan kepada Ibu Kabid Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Seda beserta jajarannya, yang saya hormati juga rekan kami dari PTD Pasala Mandiranca, yang saya hormati bersama juga para penyuluhnya, para pendampingnya, Pak Jaja, yang saya hormati juga Ketua Gabungan Kelompok Jaya Mukti, Pak Dudung beserta pengurusnya, yang saya hormati Bapak dan Ibu semuanya, para anggota kelompok tani. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah bahwa di pagi hari menjelang siang ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Selawat dan salam semoga dicurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga kepada kita semuanya selaku umatnya yang senantiasa melaksanakan ajarannya, dan mudah-mudahan mendapat syafaat terakhir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama permohonan maaf sedianya Bapak Kepala Dinas yang hadir ke sini. Namun sehubungan beliau banyak kegiatan acara yang lainnya, kemarin Pak Ketua Gabungan Pak Dudung menghadap langsung kepada Bapak Kepala Dinas, dan beliau karena ada kesibukan lain jadi yang harus datang ke sini mewakili saya sendiri. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna acara ini Pak Kepala Desa. Baiklah, Bapak dan Ibu semuanya, alhamdulillah tadi walaupun saya kesiangan ya, tadi salah jalan malah ke Panikis ke sana gitu, jadi balik lagi. Jadi mohon maaf tidak tepat waktunya, jadi tidak mengetahui bahwa laporan daripada semuanya. Namun dengan demikian, alhamdulillah kita gabungan kelompok yang ada di desa sudah bisa melaksanakan laporan ya, dalam arti laporan untuk keseluruhan selama 1 tahun. Jadi intinya bahwa gabungan kelompok tani ini adalah merupakan bagian daripada kelompok tani. Jadi jangan sampai bahwa yang namanya kelompok hanya terdiri dari para pengurusnya saja. Ini milik kita semua, milik anggota masyarakat yang masuk ke anggota petani tersebut. Baiklah, ada beberapa hal yang ingin disampaikan, terutama seperti kelembagaan petani, yaitu dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang SPPK ayat pelembagaan pelaku utama dapat berbentuk poktan, gapoktan, asosiasi, dan juga korporasi. Yang selanjutnya juga di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, bahwa kelembagaan petani terdiri atas poktan, gapoktan, asosiasi, komoditas pertanian, Dewan Komoditas Pertanian Nasional, serta lembaga petani yang dibentuk oleh para petani. Kemudian selanjutnya ada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 tentang pedoman pembinaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Itu semua sudah diatur. Nah, di sini ada pengertian menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Permen Tan Nomor 1 OT 148/2007 bahwa kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani. Artinya dalam hal ini bahwa dalam kelembagaan ini jadi jangan sampai kebutuhan petani itu sarana hanya masing-masing, jadi dia berbentuk dalam suatu kelompok sehingga memudahkan baik untuk kebutuhan sarana prasarana maupun kebutuhan lainnya, terutama pupuk ya, utamanya pupuk, kemudian sarana yang lainnya, obat-obatan dan sebagainya. Kalau masing-masing akan bisa dari segi waktu juga akan menyita waktu, kemudian dari keuangan juga akan, kalau satu-satu beli gitu ya, naik ojek dan sebagainya. Tapi kalau bersatu dalam satu
kesatuan bisa membeli juga bisa lebih murah, dan juga dari segi distribusi juga akan lebih memudahkan. Selanjutnya kelompok tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani atau peternak, pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Artinya dalam hal ini bahwa masing-masing kelompok bergabung. Misalnya kelompok peternakan, tentunya di sini juga ada ya kelompok peternakan, kemudian juga kelompok misalnya pekebun, ada petani pangan dan lain sebagainya. Jadi dalam satu kesatuan harus dibentuk dalam satu kelompok, namanya kelompok petani gitu. Jadi dalam satu kelompok dihimpunlah dalam misalnya beberapa kelompok digabung jadi gabungan kelompok tani. Dan alhamdulillah sekarang di sini ada Pak Dudung ya selaku ketua gabungannya, dan beliau sudah menjelaskan mungkin ya dari berbagai hal bahwa yang namanya bantuan itu bukan hanya milik kelompok, dan dari segi ini alhamdulillah yang namanya pengurus tentunya lebih banyak berkorban lebih banyak berkorban gitu. Jadi pastinya karena milik kelompok itu tadi, maka kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan harus ikut serta, jadi aktif serta dalam kegiatan tersebut. Misalnya dalam satu bulan sekali ada pertemuan, ada yang lainnya harus ikut. Jadi perkembangan kelompok itu diketahui. Selanjutnya yang ketiga gabungan disebut Gaboktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Tadi sudah dikatakan bahwa kalau misalnya satu orang kita belanja akan menyulitkan ya Pak ya, tapi kalau dalam satu gabungan kelompok bisa bersama-sama. Poktan, kelompok tani pada dasarnya merupakan lembaga petani non formal di pedesaan yang memiliki karakteristik ciri kelompok tani dan unsur pengikat kelompok tani dan fungsi kelompok tani. Kita buka di ciri-ciri kelompok tani. Yang pertama yaitu saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesama anggota. Nah, yang namanya dengan anggota ya harusnya saling mengenal belum pasti ya Pak ya. Jadi jangan sampai sesama anggota organisasi tidak kenal, jadi harus saling mengenal satu sama lainnya. Selanjutnya juga mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam bersama. Misalnya kita ingin membeli pupuk, pada saatnya akan tanam kan perlu pupuk ya. Jadi bareng-bareng gitu melaksanakannya gitu, untuk membelinya. Jadi dalam satu gabungan bisa memudahkan dalam pengadaannya juga. Selanjutnya memiliki kesamaan dan tradisi atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi dan sosial, budaya, kultur, adat, istiadat, bahasa, serta ekologi. Jadi ini semua juga adanya kelompok tani itu memudahkan untuk dalam segala hal, terutama sarana prasarana, kemudian dalam misalnya dalam air, pengairan dan sebagainya kita harus bersama-sama, terutama terkaitnya dengan sarana prasarana itu tadi. Untuk pengikat kelompok tani, adanya kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab bersama di antara para anggotanya. Kemudian adanya kader petani yang berdedikasi untuk menggerakkan para petani dengan kepemimpinan yang dikuasai taninya. Artinya kita selaku anggota kelompok harus nurut dan kepada ketua kelompoknya. Jadi misalnya kebijakan apa dan sebagainya harus bersama-sama, harus ada bulan. Misalnya setiap 1 bulan sekali ada pertemuan gitu ya. Jadi untuk membahas apakah dalam 1 bulan misalnya ada penyuluh yang memberikan materi apa-apa, jadi bisa diisi dengan berbagai ilmu yang misalnya diperlukan, apakah dalam hal ilmu itu peternakan atau misalnya di perkebunan gitu dan lain sebagainya. Jadi melalui penyuluh itu tadi bisa. Selanjutnya juga adanya kegiatan yang manfaat dan disahkan oleh sebagian besar. Jadi diharapkan dengan adanya kelompok tani ini sangat bermanfaat bagi anggotanya gitu ya. Kemudian adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat
untuk menunjang program yang telah ditetapkan. Alhamdulillah ini dorongan dari Pak Kepala Desa, tadi juga mendengar bahwa ada akan dilaksanakan dari program-program yang lainnya Pak ya, yang kira-kira bisa menunjang terhadap tumbuh kembangnya terkait dengan kelompok yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di desa Seda tersebut. Kemudian adanya pembagian tugas dan tanggung jawab bersama anggota berdasarkan kesepakatan bersama. Itu artinya pada saat kita bekerja bersama-sama dalam mengurus kelompok ini harus aktif serta, jadi jangan sampai tetap pengurusnya yuk kita melaksanakan ini, jadi jangan hari-hari lah istilahnya gitu banyak. Artinya harus didukung kebijaksanaan ketua kelompok dan sebagainya harus benar-benar didukung oleh anggotanya. Nah, ini fungsi kelompok tani, yaitu salah satunya sebagai kelas belajar, merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha tani yang mandiri sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik. Emang itu tujuan utama kita, bahwa diharapkan dengan adanya aktivitas di kelompok ini bisa meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan juga bisa meningkatkan kehidupan yang lebih layak. Selanjutnya wahana kerja sama, yaitu merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama yang baik di antara sesama petani dalam poktan dan antar poktan maupun dengan pihak lain. Artinya bisa bekerja sama dengan luar. Misalnya ada hasil panen, kita kemana menjualnya, misalnya rada-rada susah ya kalau masing-masing. Tapi kalau berkelompok nanti kan ada dibentuk, ada seksi-seksi, misalnya ada seksi pemasaran, seksi dan lain-lainnya. Jadi bisa dengan bersatu kita mempermudah dan juga bisa meningkatkan posisi tawar yang lebih tinggi. Kalau masing-masing menjual biasanya yang pembelilah yang lebih rendah gitu, karena satu-satu. Tapi kalau berkelompok, saya pinginnya misalnya 20.000 per kilo, ternyata kalau perorangan 15.000 mau saja. Tapi kalau misalnya kita bersatu dalam satu wadah, dalam satu kelompok dihimpun, kita punya posisi tawar yang tinggi. Misalnya saya kira ingin 20.000, ya otomatis bakal karena kita bergabung dalam satu kelompok, ya si pembeli itu pasti akan otomatis akan membeli di harga yang 20.000 asal kita bergabung dalam satu kelompok. Kalau satu-satu ya yang satu 15, yang satu akhirnya 12, akhirnya posisi tawar kita ditawar rendah oleh yang akan membeli. Kemudian sebagai produksi usaha tani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota poktan secara harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha dengan menjaga kualitas, kuantitas maupun kontinuitas. Jadi di saat adanya unit produksi, misalnya ada kerjasama, kita harus menjaganya. Apakah misalnya dengan kuantitasnya, ini saya harusnya begini, tapi standarnya kualitasnya harus begini. Jadi kalau misalnya bisa gitu deposito kita distribusi dan kita bisa meningkatkan kualitasnya, kuantitasnya maupun kontinuitas. Terus itu artinya kerjasama yang misalnya berapa ton per bulan atau berapa kintal per minggu dan seperti itu, artinya kerjasama dengan pihak luar. Kemudian ini pengembangan poktan diarahkan pada penguatan poktan jadi berbagai anggota kuatan mandiri, kemudian peningkatan kemampuan anggota dalam mengembangkan bisnis. Selanjutnya peningkatan kemampuan poktan dalam menjalankan fungsinya. Itu merupakan salah satu bagian daripada pengembangan kelompok tani. Nah, di sini apakah sudah jalan atau belum kelompok taninya? Mudah-mudahan dengan dimulai dari sekarang adanya aktivitas daripada ketua kelompok, gabungan kelompok yang akan istilahnya terbuka pada bapak-bapak semua, pada anggota semuanya, dan diharapkan didukung oleh semuanya ya Pak ya. Saya kira tentunya yang namanya pengurus tentunya lebih banyak berkorbannya Pak gitu ya. Jadi pada saat misalnya ada bantuan dari pemerintah
jangan hanya didominasi oleh pengurus atau misalnya oleh para desa, tapi itu semua bantuan adalah untuk semua masyarakat desa. Jadi semua masyarakat desa harus menikmati. Yang penting sudah bisa masuk ke kelompok tani. Yang belum diharapkan harus masuk karena terkait dengan misalnya ingin menebus pupuk harus sudah masuk ke kartu tani. Ya, punya kartu tani semua kita Pak di sini. Belum ada. Kalau belum jadi, tapi kan sudah ada sosialisasi ya, Pak. Sudah ada. Mudah-mudahan nanti karena terkait dengan untuk menebus pupuk gampil di dia. Masalah tidak ada masalah misalnya badai masalah pupuk apakah sudah ngangge kartu tani atau tidak? Tanya, ya alhamdulillah. Oh digabung. Oh, jadi digabungkan baik itu jadi syukur atau tapi terkait pupuk nama ayah lancar bagi Pak Pupuk. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan walaupun tidak ayah misalkan jadi ke wilayah sana ayahnya banyak tapi terkait sarang pupuk memang masih diperlukan. Oke, sangat-sangat dipentingkan terutama kami petani yang lebih dipentingkan ya tak? Nah, iya program pengembangan kelompok tani didominasi oleh sektor pertanian ya untuk perikanan baik di Kabupaten Kuningan didominasi oleh sektor pertanian, perikanan dan perhutanan. Ya. Menyikapi kondisi demikian, maka konsep dari alternatif pembangunan pertanian, perikanan dan perhutanan yang dikembangkan tentunya harus mengacu kepada pengembangan wilayah secara merata, pengembangan potensi-potensi unggulan lokal yang berbasis pasar dan mendorong olah kebudayaan masyarakat mendukung masyarakat yang kuat dan mandiri. Itu jadi tujuan kita untuk bertani itu harus bisa meningkatkan terutama ekonomi gitu ya. Jadi ulah dulu juga si tujuannya bertani lagi jadi ada ayat biasa meningkatkan ekonomi desa kawan guna dan lain sebagainya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, bahwa sistem penyuluhan meliputi pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial. Di antaranya adalah pengembangan sumber daya manusia yang baik dan sejahtera sebagai pelaku dan sasaran utama dalam barang perikanan ini. Kita harus menjadi petani yang maju, ulah nasa ukur jadi petani tinggal daki ya banyak, tapi alhamdulillah di sini teorinya ada jantan petani berdasi katanya. Mohon maaf berdasarkan pertanian diwujudkan kesejahteraan kemandirian masyarakat, salah satunya merupakan penguatan dan pengembangan kendaraan pelaku usaha pertanian perikanan. Artinya adanya kelompok tani tersebut harus didukung Bu anggota-anggotanya. Bapak-bapak boleh ngadukung teh selaku ibu-ibu selaku anggota tadi ya alhamdulillah kayak pami aya kebijakan naon-naon misalnya tiba dudung atau nabi saha kedah didukung kami misalnya kedah aya rapat hadir nyapanya ini nabi aina hadir lagi ini mah nabi aya acara asina laporan ya nabi laporan mungkin tadi bahwa anu baik anu atas dilaksanakan ku kelompok gabung saja yang ieu sampesna ayana keterbukaan bahwa hal-hal misalnya ada batasan terbuka. Alhamdulillah Bapak Dudung dan kawan-kawan selaku pengurusnya sudah bisa melaporkannya. Kemudian adanya kelembagaan di kelompok tani di tahun 2011 tentang kelompok tani berdasarkan di Kabupaten Kuningan ada 2.155 kelompok kelas pemuda dan wanita 3, kelas lanjut 1 dari 186, kelas madya 114 dan kelas utama 2. Dipersingkat gitu. Gabungkan yang kedua itu berarti ada kelas utama 2
ada 35 gabungan, artinya termasuk yang ini ya Pak ya, jadi gabungan tersebar di 36 desa. Hampir semua masing-masing desa terus ada gabungan. Nah, mudah-mudahan kata Yuna oke biasa bentuk jatuh koperasi namanya si gabungan itu dan ada kewajiban anak di sana kena bulanan saudara itu kena ada seperti mengikat lah gitu untuk menjadikan koperasi ikat Yuna ada SHU selesai dan setelah meneruskan koperasi yang sama melalui nanti gabungan dia di sedikit lah gitu bisa menumbuhkan menjadi koperasi tani. Ya, bukan. Hei. Mungkin itu yang disampaikan terkait kembalian. Ini terkait dengan adanya program untuk diketahui di Dinas Ketahanan Pertanian untuk tahun 2019. Pertama adanya jaring pengaman pangan. Jaring pengaman pangan yaitu santunan bahan pangan berkelanjutan untuk orang yang sangat miskin, artinya kaum duafa lah gitu ya. Diharapkan ini rencana sasaran 3.000, tapi sampai sekarang baru mencapai 20. Ada di perubahan 255 ada 200. Jadi apabila ada masyarakat yang betul-betul sangat membutuhkan Pak Ibu yang waktu kemarin tapi terkait juga dengan anggaran lain itu ya, yang jadi setiap bulan dibantu dengan ada bahan pokok, tapi di sini jangan sampai yang karena pas ada bantuan pada daftar gitu. Jadi kenapa Kabupaten Kuningan menjadi termiskin se-Jawa Barat? Karena itu tadi pas ada bantuan orang-orang yang mampu dimasukkan, jadi kelihatan kan semakin banyak, padahal sebetulnya kalau dilihat dari segi ini ya kasat mata sebetulnya kita itu pada mampu punya motor dan lain sebagainya gitu. Jadi pada saat ada bantuan kenapa pada mendaftar padahal mereka itu mampu. Kalau yang di sini yang JPP yang betul-betul yang sudah tidak, artinya kalau tidak dibantu oleh tetangga tidak bisa makan Pak Bu. Ini garapan khususnya di bidang saya ada yang 255 yang sekarang akan dibantu lagi. Itu rutin Pak, setiap 12 hari ada beras, ada minyak, terigu dan lain sebagainya. Pokoknya sembako sampai dengan misalnya meninggal dunia. Tapi kalau misalnya sudah kaya atau misalnya dibawa oleh anaknya pindah keluar desa, baru bisa diganti oleh yang lain. Tapi itu juga kalau misalnya maksudnya persyaratannya masih miskin, sangat miskin. Kalau tidak miskin tidak, nanti kan ada verifikasi oke. Cuma yang sekarang Pak Bu sudah dari tahun yang sebelumnya di tahun 2018 ada 50 orang, kemudian tahun 2019 ada 75, selanjutnya tahun 2020 kemarin ada 245, alhamdulillah bertambah. Kemudian di perubahan ada 255 dari 500. Namun kemarin di saat saya mengajukan 500 tidak bisa, masih ada di awal 245. Itu semua buat orang-orang yang betul-betul yang sangat miskin. Tak mungkin di sini tidak ada yang orang yang sangat miskin, artinya dari segi rumah tidak layak, kemudian juga dari makan juga kalau tidak diberi oleh tetangga tidak makan. Nah itu yang garapan yang betul-betul terkait dengan itu. Kemudian ada buyut benih yaitu bulan benih dan petani kecil, artinya yang petani yang punya lahan misalnya cuma di bawah 100.000 orang petani buyut benih dan sudah dilaksanakan dari tahun kemarin. Kemudian ada bangun desa menambah sumber daya pangan keluarga yang disebut dengan Bunda Menyapa. Di sini sudah itu Pak, launching Bunda Menyapa. Jadi Bunda Menyapa semua desa 361 desa dan 15 kelurahan ada bantuannya untuk pemanfaatan lahan pekarangan.
Artinya di sana nanti diberikan sayur-sayuran, polybag, dan juga ada ayam ya untuk kelompok, untuk khususnya sarannya untuk kelompok mereka tani. Mungkin di sini belum ya? Belum. Wajib? Belum. Bantuan menggunakan ini apa belum? Mungkin semua, karena apa semua ini semua desa terbaik semua. Selanjutnya ada Bina Petani Mandiri Karsasunjaya yang disebut singkatannya Bapak Makaya. Bina Petani Mandiri Karsasunjaya, yaitu peningkatan kapasitas petani membuat pupuk organik secara mandiri berbasis lokal. Jadi ini baru sasarannya baru 16 desa. Ini terkaitnya di bidang penyuluhan baru 16 desa. Jadi yang di sasarannya adalah pemuda tani ya, yang pemuda yang ingin merasa tertarik dengan pertanian, dilatih untuk membuat pupuk organik. Pupuk organik kan untuk bisa merubah struktur tanah ya, yang tadinya pada 2-3 hari tidak hujan udah kering ngeberentang. Nah kalau misalnya dengan pupuk organik, insya Allah seminggu atau 2 minggu masih bisa, di bawahnya masih basah. Ini terkaitnya dengan pelatihan pemuda tani. Ini hanya satu 16. Kemudian adanya agropangan dan hortikultura yang disingkat dengan agripari, pengembangan kawasan wisata agro berbasis tanaman pangan dan hortikultura dengan sentra kawasan pengganti. Ini terkaitnya di sekitar daerah Cidahu, Kalimantan itu ada tanaman yang tadinya bekas galian C, kemudian dirubah menjadi berbagai tanaman, terutama kedelai, digunakan untuk tanaman kedelai di sini. Itu salah satunya dari beberapa kegiatan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada pertanyaan atau hal-hal yang lain, mungkin kalau saya bisa jawab sekarang, kalau enggak nanti ditampung disampaikan kepada Bapak Dinas. Ada tanya jawab, Silakan kalau ada yang ada pertanyaan terkait apa saja yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan pertanian. Mohon maaf Bu untuk pertanyaan nanti ada di sesi tanya jawab. Nanti mungkin akan dilakukan setelah acara selesai. Kita makan dulu, baru kita bisa ada tanya jawab. Sesi tanya jawab. Mohon maaf Ibu. Ya, terima kasih. Dikira langsung ada tanya jawab. Berarti dengan demikian mungkin dari saya untuk ini disampaikan sekian dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila itu pekerjaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil santai gitu bisa menanyakan. Terima kasih. Untuk sesi tanya jawab nanti akan dilaksanakan setelah makan siang. Selanjutnya doa penutup kepada Bapak Dede Muhadi, dipersilakan. Kita laparan. Boleh senang lagi ya. Sing kurus karunya menjaga mangga. Taruh ayo. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuningan dan Mewakili, Bapak Kepala BPD Ketahanan dan yang mewakili, Bapak Kepala Desa yang saya hormati dan terima gabungan kelompok tani Jaya Desa Seda di penghujung acara. Mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan, baik itu yang sudah, yang mau, dan yang sedang kita laksanakan, selamanya mendapatkan keridhaan dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Dan sepatutnya kita berterima
berterima kasih kepada orang tua kita. Makanya pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama untuk terlebih dahulu memberikan hadiah kepada penanggung jawab kita al-hadina wa likulli niyatin sholih ila hadratin Nabi Mustafa wa habibil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi tahirin ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. ولا حارد من أولياء الله تعالى من شرك العقل المغرور بحاول حاضره ولا حارد من يستدنا ولا حارد من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم وخصوصيات الله para luar saja dan merubah biasa saja. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa jahdina wa nabiyina Muhammad wa radallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi wa rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ya'afina amahum kafir majidah. Ya rabbana lakal hamd kami memberi wa syukur wa ni'mat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Malik ya Qudus ya Salam ya Muslim ya Mutin ya Salam ya Basir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah Gusti anu maha agung anu maha kawasa paparinan ka abdi sadaya bejujuk oleh Allah ampuni hampira dosa-dosa sadaya. Ya Allah ya Rahman janten gabungan kelompok tani Jaya Mukti janten kelompok tani gabungan kelompok tani anu buka berkahan ya Allah. Ya Allah jadikan petani-petani desa sudah petani-petani amin mantap wakallah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah mudahkan dari segala urusannya ya Allah dan kita petani antara anu hadi anu hasil anu mencapai ya Allah. Ya Allah ya Rahman tebelkeun desa ing mana bahaya ya Allah termasuk petani-petani yang mudah-mudahan dibasihan kesehatan dibasihan keimanan dibasihan hasil anu kemaksudnya ya Allah ya Rahman. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa dzunuba waliwalidayna ya Allah. Allahumma ya Allah ya Malik ya Rizal ya Amin. Ayu rohana wa muhadatana fi kulli hasidin. Allahumma inna nas'aluka hasil maqasidina ya Allah. Agisna ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian acara telah selesai dilaksanakan. Akhir kata, saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.